Ada beberapa hal yang membedakan doa Bapa kami di dalam Injil Lukas dibandingkan dengan Injil Matius. Yang pertama adalah perbedaan di dalam pengantarnya. Di dalam Injil Lukas, pengantarnya menarik karena pertama dikatakan Yesus sedang berdoa. Lalu kemudian ketika melihat Yesus berdoa, salah seorang dari murid-muridnya minta supaya mereka diajari berdoa. Yang tidak ada di dalam Injil Matius, tidak sama pengantarnya. Kalau di dalam Injil Matius itu Yesus mengajar tentang doa. Beberapa hal kecil-kecil yang sudah kita coba perhatikan ialah keterangan-keterangan kecil yang bisa ditarik makna pesannya, makna rohaninya. Misalnya, Yesus berdoa di salah satu tempat. Kalau hanya disebut salah satu tempat, itu artinya bukan tempat tertentu. Bisa berarti setiap tempat. Karena memang kalau kita membaca Injil yang sama pada bab 5 ayat 16, Injil Lukas bab 5 ayat 16, juga tidak ada penjelasan tentang tempat itu. Apa yang dikatakan pada bab 5 ayat 16. Kalimatnya berbunyi begini, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat jamak yang suci dan berdoa. Jadi kalau hanya di suatu tempat, itu artinya dimanapun, karena memang Yesus berdoa terus. Di tempat-tempat yang dikatakan di sini bentuknya jamak. Dengan demikian kita bisa membayangkan seperti halnya pengajaran atau pesan Lukas di dalam hal doa dan hal ini dikaitkan dengan Yesus. Perjalanan hidup Yesus ditandai dengan doa yang terus-menerus. Sudah kita bicarakan kenapa demikian. Karena sebagai manusia, Yesus mendapat perutusan yang sangat penting, sangat mulia, sangat sulit. Dan setiap kali mau dibelokkan oleh entah siapapun, musuh-musuhnya, setan kah, yang lain kah, maka perlu saat-saat hening ketika Yesus menegaskan kembali pilihan-pilihan yang telah dipercayakan kepadanya. Itu yang pertama sudah kita bicarakan. Lalu yang kedua, yang juga tanpa nama, sudah kita lihat, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Seorang. Jadi tidak ada namanya. Dan rupa-rupanya bukan hanya di tempat ini, Lukas membuat hal seperti itu tanpa nama. Silahkan nanti membandingkan peristiwa Yesus yang menyembuhkan orang buta pada Injil Markus, bab 10 ayat 46. Di situ disebutkan nama eksplisit, namanya Bartimeus, orangnya tertentu. Sementara di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 15, nama Bartimeus itu tidak ada. Karena namanya tidak ada, maka di dalam olah rohani kita dapat dengan mudah menempatkan diri kita pada posisi orang buta itu. Seandainya disebut namanya, artinya adalah dulu Yesus pernah menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus. Kalau tanpa nama, kisah yang tanpa nama itu dapat dengan mudah ditarik nilai spiritualnya.
Orang buta itu bisa kita isi dengan nama kita masing-masing atau siapapun. Tentunya bukan orang lain, tetapi lebih mudah menempatkan diri kita sebagai orang buta di tempat yang tidak ada namanya itu. Dan silahkan memperhatikan hal kecil ini. Yang bertanya adalah seorang, berkatalah seorang. Jawabannya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada semua murid-muridnya. Dari mana disimpulkan? Ya dari kata-kata itu, Tuhan ajarlah kami. Ajarlah kami berdoa. Jadi bukan hanya doa yang bukan hanya orang yang minta itu yang minta diajari berdoa, tetapi kami murid-murid yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem itu. Nanti akan kita lihat bahwa doa adalah identitas di dalam Injil Lukas. Lalu masih hal kecil yang mungkin sering kali dilewatkan, yaitu keterangan waktu. Tadi sudah ada keterangan tempat, sekarang kita keterangan waktu. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat ketika ia berhenti berdoa. Berhenti berdoa. Jadi murid yang bertanya itu tidak nyelo-nyelo, itu artinya apa? Tidak mengganggu Yesus sedang berdoa. Karena apa? Ya, bisa dibayangkan para murid sudah lama lumayan mengikuti Yesus yang sedang berdoa, dan mereka kira-kira paham mengapa Yesus itu setiap kali berdoa, ia atau murid yang bertanya itu tidak mau menyela ketika Yesus sedang berdoa, tidak diganggu dengan pertanyaan itu meskipun pertanyaannya sangat baik. Kita bisa membayangkan di dalam keluarga-keluarga kita sendiri, di dalam komunitas kita, kalau sedang ada yang sedang berdoa, biasanya kan tidak diganggu. Nanti tunggu kalau sudah selesai. Contoh-contoh doa seperti ini, maksud saya, kalau Yesus berdoa seperti itu, lalu muridnya bertanya, ajarkanlah doa kepada kami seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Berdoa dengan cara tertentu, itu sudah sebetulnya menjadi kesaksian yang sangat kuat seringkali di dalam hal-hal yang konkret. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengalami bukan hanya pencerahan, bukan hanya pengetahuan, tetapi mengalami sentuhan-sentuhan batin ketika mendengar atau ikut di dalam doa-doa yang diucapkan dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang menyentuh hati, dan terutama tentu dengan bahasa yang mengajak orang yang mendengarkan doa itu ikut merasa disapa oleh Tuhan. Ceritanya bisa panjang. Itu pengantarnya. Masih bisa ditambah satu indikasi yang baik yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa doa adalah identitas suatu komunitas. Menurut Lukas. Coba kita bandingkan sebelum kita nanti masuk ke isi doa. Kita bandingkan teks-teks ini. Yang pertama, Injil Matius bab 9 ayat 14.
Matius bab 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jadi yang bertanya adalah murid-murid Yohanes yang menyebut orang Farisi yang berpuasa. Titik, hanya berpuasa. Markus bab 2 ayat 18. Markus bab 2 ayat 18. Jadi kita ini melatih ketelitian membaca teks. Markus bab 2 ayat 18. Bunyinya begini. Pada suatu kali murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Datanglah murid-murid dan mengatakan kepada Yesus. Yang datang adalah murid-murid. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Hanya berpuasa. Mengapa murid-muridmu berpuasa? Coba kita lihat teks yang paralel mengisahkan hal yang sama. Apakah Lukas juga hanya mengulangi yang sama seperti itu? Tentunya tidak. Bab 5 ayat 23. Jadi peristiwanya sama, pertanyaannya sama, tetapi rumusannya kalau dibaca dengan teliti tidak sama. Bab 5 ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang dan berdoa. Tadi di dalam Injil Markus dan Injil Matius kan hanya berpuasa. Tetapi di dalam teks Lukas paralel, bisa dilihat di bawah judul itu, di dalam Injil Lukas dikatakan murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Moga-moga bisa dilihat perbedaannya seringkali tidak diperhatikan, tetapi kalau diperhatikan lalu mungkin akan ada kesimpulan yang bisa ditarik mungkin. Salah satu yang mungkin disimpulkan, yang dapat disimpulkan dari perbandingan teks ini adalah menurut Lukas, karena di tempat lain di dalam Injil Markus dan Matius tidak ada, maka menurut Lukas, doa adalah identitas komunitas. Doa Yohanes, murid-murid Yohanes berbeda dibandingkan dengan doa murid-murid atau doa-doa orang Farisi. Dan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah tanda identitas murid-murid Yesus. Doanya apa? Nah, inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya menurut Lukas. Moga-moga jelas. Dan kalau kita melihat sejarah gereja Katolik, pernah ada masanya ketika doa Bapa Kami itu hanya boleh diucapkan, didoakan oleh orang-orang yang sudah dibaptis. Yang belum dibaptis tidak diperkenankan mengucapkan doa itu. Ada waktunya di dalam sejarah. Dengan demikian, doa ini adalah rumusan doa khusus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya
untuk menjadi identitas sebagai murid. Gagasan seperti ini tidak ada di dalam Injil Matius, di dalam doa Matius, di dalam Injil Markus. Tentu kedua-duanya tidak usah dipisah-pisahkan. Itu adalah saling melengkapi kekayaan faham gagasan tentang doa di dalam berbagai macam Injil yang kita punya. Itu sebagai pengantar doa Bapa kami menurut Lukas. Sekarang kita lihat doanya seperti apa. Yang pertama ayat 2. Bapa, hanya berhenti di situ. Di dalam Injil Matius masih dilanjutkan Bapa kami. Dan pada waktu itu ketika kita berbicara mengenai doa Bapa kami di dalam Injil Matius, kata kami ini penting. Bukan Bapa saya, tetapi Bapa kami. Saya itu tunggal, kami itu jamak. Jadi pengakuan bahwa Bapa yang disebut, diserukan namanya ini adalah Bapa bagi semua orang. Tidak ada diskriminasi di situ. Ini bisa, kalau diteruskan refleksinya bisa jauh. Tidak ada eksklusivitas di dalam doa ini. Kita merasa perlu memperhatikan itu, mengatakan itu kalau kita lihat konteksnya, ketika ada eksklusivisme. Orang-orang Yahudi pada waktu Yesus hidup, Tuhan, Allah, Bapa itu hanya untuk bangsa terpilih, yang lain tidak. Dari lain pihak, kalau kita membaca menyerukan nama Bapa di dalam Injil Lukas, ada yang juga tidak ada di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Lukas kita kenal perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita pasti ingat kisahnya itu. Yang sudah berkali-kali dikatakan, sebetulnya itu bukan kisah mengenai anak yang hilang yang paling penting, tetapi adalah perumpamaan tentang Bapa. Bapa kita di surga, itulah yang disebut di dalam Injil ini. Peristiwa perumpamaan tentang yang disebut anak yang hilang itu ada bab 15 Injil Lukas, bab 11 ayat 22. Salah satu kata kuncinya adalah kalimat yang menampilkan Bapa itu, Bapa yang tergerak hatinya. Bab 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu kita ingat ceritanya seperti apa. Inilah Bapa yang diserukan namanya dalam doa Bapa kami menurut Lukas. Di dalam Injil Lukas tidak ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka ketika kita membaca doa Bapa kami menurut Lukas dengan latar belakang itu, latar belakang perumpamaan ini, lalu jelas bahwa Bapa itu yang diserukan namanya itu Bapa yang seperti apa. Nah, kalau kata kuncinya bahwa Bapa itu adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan, Bapa yang seperti itu muncul tampil dalam diri siapa? Langsung jawabannya kita tahu.
yaitu di dalam diri Yesus yang ketika melihat penderitaan apapun, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Saya kira sangat jelas. Nanti dibaca saja misalnya Injil Lukas bab 7 ayat 13. Lalu yang tidak ada paralelnya di dalam Injil Markus maupun Matius adalah perumpamaan tentang orang Samaria. Bab 10 ayat 33. Kita juga sudah hafal kisahnya, kata kuncinya tentu saja adalah tergerak hatinya. Lukas bab 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi, salah satu kesimpulan rohani yang bisa kita tarik, kalau kita berdoa Bapa, dan Bapa itu adalah pribadi Allah yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu ada konsekuensinya. Kita menyerukan nama Allah sebagai Bapa, lalu kita konsekuensinya apa? Ya seperti orang Samaria itu. Karena Bapa yang kita serukan namanya itu adalah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka kita yang menyebut Allah Bapa, dengan sendirinya kita anak, ya mesti seperti Bapa itu, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Tidak sangat jelas di dalam Injil Matius, tetapi kalau kedua-duanya digabungkan, seperti doa Bapa kami kita sekarang kan Bapa kami yang di surga, digabungkan. Maka pesan iman yang ada di dalam Injil Matius digabungkan dengan pesan yang berbeda, tekanannya dengan yang ada di dalam Injil Lukas. Sebutan Bapa kami itu sudah sangat luas jangkauannya, konsekuensi imannya, dan tentu saja konsekuensi etisnya sudah sangat terasa. Berikutnya, dikuduskanlah namamu. Ini mau diterjemahkan bagaimana? Karena kalimatnya tentu dalam bahasa sekarang, dalam terjemahan ini bahasa Yunani, dan rupa-rupanya doa itu aslinya bukan bahasa Yunani, tetapi bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Dikuduskanlah namamu dengan latar belakang kitab suci, itu maksudnya apa? Allah kekudusannya sempurna, tidak usah ditambahi lagi oleh manusia. Paling diserukan, kudus, kudus, kuduslah engkau Tuhan. Pengakuan. Tetapi kekudusannya tidak bisa ditambah apapun oleh manusia. Nah, salah satu yang diharapkan, kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita bisa rumuskan dengan bahasa yang lebih mudah. Ini kan bahasa baku. Nah, seringkali bahasa baku itu tidak mudah dipahami, maka kita coba paham ini kalau dalam bahasa sehari-hari, artinya apa? Salah satu yang seringkali diusulkan oleh para ahli bahasa zaman dulu adalah perkenalkanlah dirimu sebagai Allah. Sudah lebih mudah daripada dikuduskanlah namamu. Kita mendoakannya dalam tanda kurung tentu saja, perkenalkanlah dirimu sebagai Allah. Nah, bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya? Kan pertanyaannya begitu, perkenalkanlah dirimu sebagai Allah. Kita belajar saja, minta bantuan dari Perjanjian Lama untuk memahami kalimat itu. Sudah lebih mudah dipahami,
tetapi tetap belum jelas. Kita bisa minta bantuan kitab Nabi Yesaya. Bab 8 ayat 13. Yesaya bab 8 ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Menyerukan nama Allah sebagai yang kudus, menguduskan Allah, itu berarti menurut ayat ini jelas, kepadanyalah kamu harus takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Mengakui kekuasaan Allah, mengakui otoritas Allah di dalam kehidupan. Ini konsekuensinya juga jauh kalau mau dikembangkan. Masalah-masalah kemanusiaan yang sekarang ini berseliweran di mana-mana, dari yang kecil maupun yang besar, itu karena Allah dikesampingkan. Padahal di sini dikatakan, kepadanyalah kamu harus takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Yang namanya sekarang lupa, hilang namanya, istilahnya itu hilang dari kepala saya. Maaf, nanti kalau ketemu akan disampaikan. Atau kalau kita membaca ayat lain, Nabi Yesaya bab 5 ayat 16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Nah sekarang, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Jadi kekudusan Allah itu tampak di dalam karya keselamatannya, di dalam kata kebenaran, di dalam kata keadilan. Kekudusan Allah itu dengan demikian tampak. Tidak karena ditambahkan oleh manusia, tetapi di dalam situasi ketika keadilan dan kebenaran itu menjadi semakin nyata. Konkret sekali. Juga bisa dengan mudah dikembangkan kemana-mana ini. Ketika kebenaran dan keadilan tidak ada, seperti apapun ibadah kita ini, sebetulnya yang esensial tidak ada. Baru ketika keadilan dan kebenaran itu semakin nyata, kekudusan Allah semakin nyata pula dalam keadilan dan dalam kebenaran. Nah, istilah yang tadi hilang dari kepala saya itu namanya sekularisme. Ketika Allah tidak diperhitungkan lagi di dalam kehidupan manusia, atau setengah diperhitungkan, atau 1/8, 1/10, dan sebagainya, karena manusia merasa sudah bisa mengatur hidupnya sendiri. Ini yang namanya sekularisme. Allah dikesampingkan karena manusia sudah bisa maju sendiri, mengatur hidupnya sendiri, mengatur segala-galanya sendirian. Itulah menguduskan nama Tuhan. Sekali lagi, nanti silahkan melanjutkan renungan sendiri. Kekudusan Allah yang sempurna itu tampak di dalam yang disebut kebenaran dan keadilan. Bukan sesuatu yang hanya abstrak, sangat konkret, sangat real. Terus, datanglah kerajaanmu. Sama seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius, mungkin ada baiknya kalau kita juga membanding-bandingkan teks ini. Datanglah kerajaanmu, kita mau memberi
arti yang lebih konkret apa dalam kalimat ini, kata-kata ini, datanglah kerajaanmu. Coba kita bandingkan apa yang dikatakan ketika Yesus tampil pertama kalinya. Di dalam, kita bandingkan saja dua teks. Di dalam Injil Matius misalnya, bab 4, ayat 17. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dipakai kata kerajaan Allah. Kita baca Injil Markus paralelnya, Markus bab 1. Bunyinya sama, tetapi harus kita cek betul apa enggak. Bab 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Di Matius dan Markus menggunakan kata kerajaan Allah. Lukas juga menggunakan, tapi coba kita lihat, kita bandingkan teks yang kurang lebih paralel pada bab 4 Injil Lukas ayat 19. Ini sama, Yesus tampil untuk pertama kalinya. Sebelumnya digoda, lalu tampil pertama kalinya. Ia mengutip kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2. Silahkan mencari apakah kata kerajaan Allah ada. Jawabannya tidak ada. Yang dipakai oleh Lukas untuk menampilkan Yesus adalah ayat 19, frase yang terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dengan demikian, kalau dalam doanya Yesus mengajarkan datanglah kerajaanmu menurut Injil Lukas, kerajaan itu mesti dibaca dengan latar belakang ini, yang tidak ada di dalam Injil Matius maupun Injil Markus. Jadi kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu itu yang dimohonkan adalah datangnya tahun rahmat Tuhan itu. Jadi pemahamannya semakin terarah. Tidak bisa ditafsirkan kemana-mana, tentu bisa. Dalam hal rohani apa yang tidak bisa. Tetapi sebagai usaha untuk membaca kitab suci dengan teliti, ya, kerajaan Allah di dalam Injil Lukas artinya sangat mengarah kepada tahun rahmat itu. Dan kita semua tahu apa artinya tahun rahmat, tahun kerahiman, ketika kehidupan secara harmonis terbangun kembali, harmoni antara Allah, manusia, relasi yang harmonis manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan alam. Itulah tahun rahmat Tuhan. Intinya itu. Hal yang lain yang kecil, tapi di belakangnya adalah ada gagasan, yaitu berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Di dalam Injil Matius, bunyinya adalah berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bedanya, kalimatnya berbeda. Di dalam Injil Lukas, setiap hari. Sementara di dalam Injil Matius, hari ini. Perbedaan apa yang ada di latar belakang perbedaan kalimat ini? Ya, perbedaan faham teologi tentu saja. Atau faham iman, itulah, supaya tidak pakai istilah yang tidak sering dipakai itu.
Kita semua berada di dalam perkembangan keyakinan iman, ajaran iman. Ketika Matius menulis Injilnya, ia masih terpengaruh faham yang lazim pada waktu itu bahwa Tuhan itu akan segera datang kembali dalam waktu dekat. Maka permohonannya adalah cukuplah hari ini karena besok Tuhan akan datang. Sementara di dalam Injil Lukas, faham itu sudah berubah. Nyatanya Tuhan tidak segera datang. Waktunya masih panjang, yaitu waktu gereja. Maka tidak cukup makanan untuk hari ini, tidak berarti harus menumpuk, tetapi permohonannya adalah makanan kami setiap hari. Yang secukupnya. Secukupnya masih ada. Perbedaan pandangan itu, atau pandangan Lukas khususnya yang berbeda dibandingkan dengan pandangan yang lazim pada waktu itu, sudah kita lihat, dapat kita baca pada Kisah Para Rasul bab 1, ayat 6 dan seterusnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Sekarang ini faham yang lama, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masa ini. Lalu Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak perlu tahu, tidak perlu berspekulasi mengenai kapan kiamat atau kepenuhan waktu itu akan terjadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tidak perlu tahu masa dan waktunya, maka perjalanan gereja itu masih panjang. Itulah sebabnya pula Lukas menulis buku yang kedua, yang tidak ditulis oleh para penginjil yang lain. Makanan anugerah, makanan setiap hari itu perlu untuk kepentingan itu. Yang lain-lain sama, soal dosa, mengampuni, dan sebagainya. Janganlah, ampunilah kami akan dosa kami, dan selanjutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini teks yang didiskusikan, apakah teksnya ini memang harus seperti ini, atau bisa ditafsirkan dengan cara lain. Bukannya Allah memasukkan kami, membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Sekarang catatan khusus, moga-moga tidak menambah susah. Tapi ini melulu pengetahuan mengenai tafsir kitab suci. Melulu pengetahuan. Dalam arti soal ini muncul karena ada ilmu tafsir kitab suci. Mengenai kalimat datanglah kerajaanmu. Khusus mengenai hal itu. Nah, ketika dulu itu sekitar 3-4 tahun yang lalu, ketika kita berbicara mengenai pengantar, saya pernah dalam suatu percakapan berbicara mengenai teks-teks varian. Sampai sekarang pun ilmu itu masih terus dikembangkan. Teks varian itu muncul dari mana? Yang dimaksudkan dengan teks varian adalah
di dalam salah satu teks doa Bapa kami menurut Lukas, itu ada teks yang tidak berbunyi datanglah kerajaanmu. Tetapi sebagai ganti datanglah kerajaanmu, yang ada adalah semoga rohmu turun ke atas kami dan memurnikan kami. Jadi kerajaan Allah teksnya tidak ada, diganti dengan kalimat itu. Semoga rohmu turun ke atas kami dan memurnikan kami. Dari mana teks itu muncul? Varian, jadi variasi teks. Kita semua tahu pada waktu teks kitab suci ini dari abad pertama belum ada mesin cetak. Semuanya disalin satu persatu. Nah, di dalam menyalin teks, itu kadang-kadang ada yang salah. Saya kira mudah sekali kita memahami ya, kalau kita harus menyalin teks tangan, itu bisa dengan mudah salah. Seharusnya berbunyi ketika, lalu berubah salah menjadi ketiak misalnya. Nah, para ahli kritik teks itu mempelajari ini. Ini kira-kira teks aslinya yang mana? Kok tiba-tiba muncul kata yang tidak di dalam konteks itu? Nah, seorang ahli tafsir teks, peneliti teks mengatakan kata ini tidak dalam konteks, maka teks ini tidak diikuti. Jadi salah tulis. Ada banyak sekali teks. Ada juga penulis, artinya penyalin teks kitab suci. Ini tentu berkaitan dengan teks kitab suci, faham tentang teks kitab suci sebagaimana diajarkan oleh gereja Katolik, tidak oleh komunitas agama yang lain yang berbeda sama sekali. Nah, yang lain adalah ketika membaca, menyalin Injil Lukas, dia itu berpikir mengenai atau kaitan dengan teks-teks lain yang ada di dalam Injil Lukas. Menurut dia, ini berkaitan doa ini kan, kalau kita mohon kepada Bapa, mintalah apa saja, menurut Lukas yang pasti dianugerahkan adalah Roh Kudus. Saya kira itu jelas ya. Pada bab yang sama, bab 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Moga-moga jelas kaitannya. Jadi kalau di belakang kepala penyalin teks ada faham ini, Roh Kudus yang pasti diberikan kepada yang memohon, lalu dia berinisiatif. Ini mana yang bisa diubah supaya cocok dengan anugerah Roh Kudus itu. Maka dia mengubah teks ketika dia menyalin, datanglah kerajaanmu, diganti, semoga rohmu datang ke atas kami, dan memurnikan kami. Jadi bukan kerajaan, tetapi roh. Semoga rohmu kau turunkan ke atas kami dan memurnikan kami. Ini tentu saja kemudian kok ada teks bunyinya datanglah kerajaanmu, ada teks yang lain, ini para kritikus teks membandingkan. Teks-teks yang besar, teks-teks yang tua, teks-teks yang lebih banyak kopinya, itu semua bicara mengenai datanglah kerajaanmu. Tetapi ada satu teks yang bunyinya tidak begitu, semoga rohmu datang ke atas kami dan memurnikan kami. Dari segi kritik teks, ini akan dikesampingkan.
yang varian itu, yang bukan datanglah kerajaanmu. Tetapi kalau kita membandingkan kedua teks itu, kita bisa terbantu untuk menggali semakin dalam, mencari alasan kenapa ada teks varian seperti ini. Moga-moga jelas maksudnya. Jadi sekali lagi ini dalam tanda kurung, ini murni ilmu kitab suci yang spesifikasinya adalah kritik teks. Ada banyak teks, ada banyak yang sama, tapi tiba-tiba kadang-kadang ada yang berbeda. Nah, seorang kritikus teks, salah satu spesialisasi di dalam ilmu tafsir kitab suci, membanding-bandingkan itu, dan kemudian memutuskan ini teks yang asli, maka kita ikuti yang asli ini. Itulah yang dicetak di dalam bahasa Indonesia. Dulu pernah juga kita untuk memberi penjelasan lain, contoh lain, pernah bicara mengenai Injil Lukas bab 5 ayat 8. Itu juga buah dari kritik teks. Bab 5 ayat 8, hanya soal nama. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur ke depan Yesus dan berkata, kalau kita membandingkan teks kita yang terbaru dengan teks kitab suci bahasa Indonesia yang terbit sebelum tahun 70, itu beda di sini. Karena yang terbit sebelum tahun 70 mengikuti hasil kritik teks yang lama. Pada ayat 8 bab 5, nama Simon tidak ada, hanya Petrus. Sementara penelitian-penelitian teks kitab suci yang kemudian dalam bahasa Indonesia diterbitkan pada tahun 74, teks kitab suci itu mengikuti hasil kritik teks yang baru. Dan pada ayat 8 bab 5 dimasukkan Simon Petrus. Itu jurusan ilmu tafsir tersendiri. Menarik untuk memperhatikan itu, asal tidak tersandung ini kitab suci kok teksnya macam-macam. Itulah faham dasar yang harus diterima di dalam tafsir kitab suci. Catatan yang terakhir, begini. Ini pertanyaan aktual. Catatan saja tidak akan menjawab pertanyaan. Pada bab 11 ayat 9 dan seterusnya, atau bab 17 ayat 6, kalau kita membaca teks itu, kita diyakinkan bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Nyatanya kan tidak begitu. Bagaimana ini harus dijelaskan? Nah, itulah yang susah. Mungkin penjelasannya begini, salah satu usaha menjelaskan belum tentu lengkap. Jawabannya ada pada Injil Lukas juga, bab 11, ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus. Jadi yang pasti diberikan itu bukan permohonan-permohonan kita yang lain-lain. Yang pasti diberikan menurut Injil Lukas ini adalah Roh Kudus. Lalu bagaimana kita memahami kalau Roh Kudus diberikan, lalu konsekuensinya itu apa? Konsekuensi untuk kehidupan kita yang konkret. Salah satu usaha menjelaskan ya,
Silahkan membaca, kita minta tolong surat Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus, bab 6, 2 Korintus bab 6 ayat 11. Dikatakan begini, "Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu." 13, "Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya." Kalau kita minta bantuan ini, bantuan teks ini, Roh Kudus itu dianugerahkan dan berperan untuk membuka lebar-lebar hati kita. Ketika kita membuka hati lebar-lebar bagi kehendak Tuhan, apapun doa kita yang menurut kita tidak dikabulkan, itu ada tempatnya di dalam hati kita. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Jadi kalau saya tidak mempunyai faham seperti itu, kalau doa saya tidak dikabulkan, saya kecewa. Sudah ini, sudah itu, sudah ini, kok tidak dikabulkan. Tetapi ketika kita mohon Roh Kudus itu membuat hati kita lebar-lebar, sehingga apapun yang terjadi, doa kita tidak dikabulkan, dan sebagainya, pengalaman itu ada maknanya di dalam hati kita yang sudah dibuat lebar oleh Roh Kudus. Itu penjelasan rohani yang kadang-kadang tidak sesuai dengan perasaan hati kita. Itu doa untuk yang sudah sampai pada pengalaman yang sangat tinggi di dalam hidup rohani. Tetapi kalaupun demikian, ada penjelasan yang juga bisa dipertimbangkan. Harapan kita untuk sesuatu, menerima sesuatu, dapat pekerjaankah dan sebagainya, itu tidak hanya tergantung pada Tuhan yang langsung menganugerahkan, tetapi juga tergantung pada situasi manusiawi yang sangat konkret. Kondisi politik, kondisi sosial, kondisi budaya, dan sebagainya itu ikut menentukan doa-doa kita. Tuhan memberikan segala-galanya. Untuk semua orang cukup. Tapi kan Mahatma Gandhi mengatakan, tapi tidak akan cukup untuk orang serakah. Nah, ketika karena situasi politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya tidak baik karena entah apa, itu tentu saja berpengaruh pada pengabulan doa. Tuhan memberikan, menjanjikan semuanya. Tetapi ada orang-orang yang menghambat, orang lain tentu saja, yang menghambat pengabulan doa itu. Kalau misalnya memberikan janji sekian juta lapangan kerja, tapi tidak ada wujudnya. Nah, doa kita untuk memperoleh pekerjaan pasti dipengaruhi oleh tidak terwujudnya harapan itu. Tapi ini tentu saja tidak tidak mudah begitu saja dikatakan. Hanya realitas hidup kita itu memang sangat kompleks, dan untuk melihat realitas yang kompleks itu kita membutuhkan hati yang lapang. Itulah karunia yang pasti dianugerahkan Tuhan kepada kita.